Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firdin Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir Main, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Silakan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berisikan itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang setiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya, tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka-mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada
kalau serikat pekerja itu saya ada eh, Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari eh, perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan eh, dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Faki?
Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel, dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawah Karaeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo, hingga akhirnya jadi gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP. Seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu di Sniper Trans sempat salah satu tadi pejabat di Sniper mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan dari Kalimantan kemudian Selatan, kali adalah menentang kenaikan upah. Hero baru, hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan.
maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan dan hitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firna Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin. Dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli
untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Silakan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang intinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari Serikat Pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari Serikat Pekerja? Ada, kalau Serikat Pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua Serikat Buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabid Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan
ditetapkan, dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Faki? Ya, saat ini tadi informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawah Karaeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh,
upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Begitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari Aliansi Buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 di sisi memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan juga. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan non-hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Yang di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firna Jaretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku
Rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang setiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas
baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabid Industrial Pak Yanto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh, serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari eh, perhitungan eh, pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabid Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini dari informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh.
seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawah Karaeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Dari Kalimantan Selatan, saya adalah pemenang kenaikan upah. Hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan menghitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita
makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin. Dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berserta itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan
usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya, tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tingkat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan, dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Disnaker Transsulsel, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan
buruh, sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, ah, ta- eh, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu hanya kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Faki? Ya, saat ini tadi informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya jadi gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu di Sniper Trans sempat salah satu tadi pejabat di sana mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu.
terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 di sisi memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan Tio. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Saya kawan-kawan disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan dan hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan
jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di Air Semeru, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Sulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari Serikat Pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari Serikat Pekerja? Ada, kalau Serikat Pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua Serikat Buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tingkat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial
Pak Yanto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh, serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok, baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh. Sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama Aliansi Buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Fakih? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang Aliansi Buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawah Karaeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui massa aksi. Mereka ingin berbicara langsung
menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade 2 lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo, hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini, ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan non-hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiorina Jaretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnakertrans Sulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang setiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada
kalau serikat pekerja itu saya ada eh, Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Rianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari eh, perhitungan eh, pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Faki?
Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh se-Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel, dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo, hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP. Seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini, ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu di Sniper Trans sempat salah satu tadi pejabat di Sniper mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh. Seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan dari Kalimantan Selatan adalah hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan.
maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan dan hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di Air Main, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli
untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Fakih terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berserta itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari Serikat Pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Fakih, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari Serikat Pekerja? Ada, kalau Serikat Pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua Serikat Buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Fakih bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tingkat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Rianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan
ditetapkan, dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Legislatif Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Fakih? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawakaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Fakih atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh,
upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari Aliansi Buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 di sisi memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan juga. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan dan hitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku
Rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin akan merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan, dan intinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas
baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh, serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari eh, perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan uh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga uh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok, baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh. Sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh.
seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo 2 lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawah Karaeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui massa aksi. Mereka ingin berbicara langsung menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade 2 lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Dari Kalimantan kemudian Selatan, kami adalah menambah kenaikan upah. Hidup baru, hidup baru. Dari kawan-kawan disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan menghitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firyan Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnakertrans Sulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada
kalau serikat pekerja itu saya ada eh, Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Disnaker Transsosial, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Faki?
Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel, dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawakaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo, hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP. Seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu di Sniper Trans sempat salah satu tadi pejabat di sana mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 ini jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan dari Kalimantan Selatan, kami adalah hero baru, hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan.
maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan menghitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firna Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin. Dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin akan merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli
untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Silakan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Fakih terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsocial mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan intinya diteruskan ke pimpinan tertinggi dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Fakih, ada atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Fakih bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tingkat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabid Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan
ditetapkan, dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawah Karaeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Urip Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh,
upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari Aliansi Buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 di sisi memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan Tio. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan menghitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firna Jaretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku
Rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berisikan itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Sulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang intinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas
baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabid Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh, serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabid Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok, baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh. Sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama Aliansi Buruh.
seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo, hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Dari Kalimantan Selatan, kami adalah hero baru, hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan menghitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Yang dimana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023.
Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin. Dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berisikan itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada unsur pengusaha
dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh legislator Transulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari Serikat Pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari Serikat Pekerja? Ada, kalau Serikat Pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua Serikat Buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabid Industrial Haryanto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabid Industrial Legislator Transulsel, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus
diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu hanya kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Fakih? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Fakih atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan
UMP tahun 2024. Begitu di Snakertrans sempat salah satu tadi pejabat di sana mengatakan bahwa nantinya pihak dari Aliansi Buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 di sisi memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan Tio. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan dari Kalimantan kemudian Selatan adalah hero baru dari kawan-kawan disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan non-hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Gubernur hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas.
Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tingkat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi
lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabid Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh, serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabid Industrial Disnaker Transsocial, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama Aliansi Buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Fakih? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang Aliansi Buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA.
mereka bergerak, kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo 2 lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade 2 lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Saya kawan-kawan disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan dan hitung dengan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Firdana Jaretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berserta itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnakertrans Sulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang setiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang intinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada
kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Prianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Disnaker Transsosial, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Faki?
Ya, saat ini tadi informasi terbaru PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel, dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP. Seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh, upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari aliansi buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 jika memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh. Seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Dari Kalimantan Selatan, kami adalah hero baru, hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan.
maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan non-hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Yang dimana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan dua usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin. Dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli
untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Itu rekan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Fakih terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsocial mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang setiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari Serikat Pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Fakih, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari Serikat Pekerja? Ada kalau Serikat Pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua Serikat Buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel, juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Fakih bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tingkat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Rianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan
ditetapkan, dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan eh, perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga eh, buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk eh, merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding dengan kondisi di mana harga bahan pokok baik itu BBM, telur, beras yang dinilai sudah melonjak tinggi jauh sehingga mereka tetap mengusulkan untuk UMP naik 7,14% seperti itu rekan Tio. Baik, dengan usulan naiknya 7,14% ini dari para unsur pekerja, mungkin jumlah penetapan UMP di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini kapan akan dideklarasikan? Apakah mungkin menunggu dari berlanjutnya rapat pleno di lokasi Anda saat ini atau seperti apa rekan Fakih? Ya, saat ini dari informasi terbaru, PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang menerima aspirasi dari Aliansi Buruh Sulawesi Selatan yang tadi siang sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Dan di sore hari ini mereka dijamu oleh PJ Gubernur Bahtiar untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapim rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini sedang berlangsung perbincangan antara PJ Gubernur Bahtiar bersama para buruh ataupun pekerja. Semula dijadwalkan pengumuman untuk UMP 2024 ini diumumkan pada pukul 14.00 WITA, namun hingga saat ini masih molor karena masih menunggu pertemuan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama aliansi buruh. Seperti itu rekan. Baik, berarti untuk aksi demonstrasi atau juga mungkin aksi yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja dimulai pukul berapa rekan Faki? Mungkin yang terjadi di depan kantor gubernur dimulai pukul berapa? Ya, tadi sekitar pukul 12 siang aliansi buruh ini sudah lama ya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian mereka bergerak ke kantor Gubernur Sulsel itu sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka bergerak kemudian menutup Jalan Urip Sumoharjo dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Bawangkaraeng maupun yang menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Aksi unjuk rasa ini meminta PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk keluar dari kantor gubernur, kemudian menemui masa aksi. Mereka ingin berbicara langsung, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP. Masa aksi memang sempat mendobrak pagar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian memblokade dua lajur sehingga kemacetan total terjadi di Jalan Nuri Sumoharjo hingga akhirnya PJ Gubernur menerima perwakilan masa aksi untuk masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dan membicarakan dan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan UMP seperti itu rekan. Iya, baik. Bahkan ada statement yang sempat beredar bahwa akan meminta diskresi PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengabaikan PP nomor 51. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Mungkin ada informasi yang sudah didengar rekan Faki atas hal ini, ada orang-orang atau pihak-pihak yang meminta bahwa nantinya memohon kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk diskresi atau juga pengambilan keputusan secara individu mungkin ya istilahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada tadi tuntutan dari para pendemo, dari para massa aksi maupun dari serikat buruh untuk tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 sebagai dasar perhitungan eh,
upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Nah, tapi seperti tadi informasi-informasi yang saya himpun dari Disnaker Sulsel, penggunaan PP nomor 51 tahun 2024 ini sudah menjadi arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang penggunaan PP 51 harus digunakan dalam pengusulan ataupun perumusan terkait dengan UMP tahun 2024. Sebegitu Disnaker Trans sempat salah satu tadi pejabat Disnaker mengatakan bahwa nantinya pihak dari Aliansi Buruh ketika tidak menerima besaran UMP yang telah ditetapkan bisa melakukan gugatan juga, mengajukan gugatan juga untuk itu terkait terutama terkait PP 51 tahun 2023 di sisi memang dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan para pekerja ataupun buruh seperti itu rekan. Baik, ya terima kasih atas informasinya rekan Faki. Kami menunggu informasi terbaru terkait penetapan jumlah upah minimum provinsi di tahun 2024. Apakah memang berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pekerja. Tentunya kami menunggu informasi dari rekan Faki. Mohon update-nya rekan Faki. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan tema hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di mana politik rezim hari ini itu sengaja menurunkan harga, tetapi yakin dan percaya 2 bulan. Hero baru. Baik kawan-kawan, disahkan di besok di tanggal 21 November kawan-kawan. Maka yakin dan percaya terkait kebijakan kenaikan non-hitung dan inflasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah 0, kawan-kawan. Apakah karena sangat jelas, kawan-kawan? Maju sedikit mobil komando, kasih lewat satu mobil ini. Tutup lagi di belakangnya, tutup lagi di belakangnya itu. Tutup lagi di belakangnya. Hari ini kan terus sekalian. Dan di mana PJ Gubernur hari ini itu berpihak. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Fiona Jeretno. Dan tentunya hari ini semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait pekerja minta UMP naik 7,14%, pengusaha cuma mampu 1,45%. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, Sulawesi Selatan terkait upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 menghasilkan 2 usulan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Selatan, Ahrianto. Ahrianto mengaku
Rapat pleno berlangsung alot antara pihak pengusaha serta serikat pekerja. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara usulan unsur pekerja dan juga pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Faki. Selamat sore, rekan Faki. Baik, selamat sore rekan Tio dan Tribuners. Baik, rekan Faki bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, boleh disampaikan mungkin Anda saat ini berada di lokasi di mana dan juga seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, saat ini saya sedang berada di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan jelang pengumuman penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Dewan Pengupahan Sulsel untuk mengumumkan hasil akhir yang akan ditetapkan menjadi upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Apakah rekan Faki, rapat pleno yang dilakukan hari ini mungkin memang dilaksanakan di lokasi ruang pola di kantor gubernur? Apakah mungkin ada perpindahan tempat atau memang di lokasi tersebut? Ya, untuk rapat pleno Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan itu sudah berlangsung pada hari Jumat 17 November 2023 di akhir kemarin, dan hasil dari rapat pleno tersebut berupa usulan yang diserahkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan di hari ini PJ Bahtiar Baharudin kita merapatkan bersama tim baik terdiri dari staf khusus maupun staf ahli untuk menentukan keputusan akhir penetapan upah minimum provinsi 2024 untuk Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu mungkin masih awam di telinga Tribuners terkait Dewan Pengupahan. Boleh dibantu oleh rekan Faki terkait sebenarnya apa tupoksi dari Dewan Pengupahan ini? Ya, Dewan Pengupahan ini merupakan tim yang dibentuk Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga perwakilan dari berbagai serikat buruh ataupun pekerja. Dewan Pengupahan ini bertugas untuk merumuskan usulan terkait upah minimum provinsi yang setiap tahunnya dibahas dan ditetapkan. Jadi Dewan Pengupahan ini berbentuk tim yang merumuskan berapa kenaikan ataupun perubahan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Jadi dia mengakomodir suara dari pengusaha, kemudian suara dari pekerja, ditengahi oleh Disnaker Transsulsel mewakili Pemprov Sulsel, dan juga ikut menyertakan tim ahli terdiri dari akademisi-akademisi baik itu dari kampus-kampus di Sulawesi Selatan. Jadi memang tiap tahunnya Dewan Pengupahan ini mereka yang akan merumuskan usulan terkait perubahan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya diteruskan ke pimpinan tertinggi, dalam hal ini saat ini kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, seperti itu. Baik, ya tentu dengan adanya Dewan Pengupahan ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja. Mungkin boleh dibantu oleh rekan Faki, ada nama atas nama siapa saja nih perwakilan dari serikat pekerja? Ada, kalau serikat pekerja itu saya ada Andi Malampis sebagai ketua serikat buruh SBSI seluruh Indonesia untuk wilayah Sulsel. Juga ada dari Bapak Abbas dari KSPSI Sulsel dan juga beberapa anggota lainnya. Baik, untuk latar belakang hadirnya pertemuan ini, apakah memang seperti yang disampaikan rekan Faki bahwa setiap tahunnya ada pembahasan mengenai UMP yang sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa pekerja mintanya UMP naik 7,14, kemudian pengusaha cuma mampu di angka 1,45%. Apakah mungkin hal ini yang menjadi latar belakang adanya rapat pleno hari ini? Ya, memang setiap tahunnya UMP atau upah minimum provinsi selalu dibahas
baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Tingkat provinsi sendiri tenggat waktunya itu dibahas dan diumumkan terakhir pada 21 November, setiap 21 November. Nah, di tahun ini Dewan Pengupahan akhirnya kembali melaksanakan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jadi Dewan Pengupahan mengumpulkan tim yang terdiri dari unsur pengusaha dan juga unsur buruh atau pekerja, kemudian melakukan pembahasan, mendengarkan aspirasi-aspirasi, lalu merumuskan berapa besaran yang akan diusulkan ke PJ Gubernur. Nah, dari rapat pleno yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, eh, terdapat dua usulan. Berjalannya rapat pleno sendiri menurut Kabit Industrial Pak Rianto mengatakan bahwa rapat berlangsung alot antara kedua pihak, baik itu serikat pekerja atau buruh, serta dari pengusaha. Hingga akhirnya merumuskan dua usulan yang memiliki tingkat untuk perbedaan kenaikan UMP jauh berbeda. Dari serikat pekerja sendiri, mereka mengusulkan adanya kenaikan sampai 7,14%. Kenaikan ini diusulkan berdasarkan dari perhitungan pasal 191A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya. Nah, berakar dari aturan tersebut, unsur pekerja meminta kenaikan sampai 7,14%. Sementara itu, pihak pengusaha memakai dasar perhitungan dari PP 51 tahun 2023. PP 51 tahun 2023 ini ditetapkan 10 November lalu menggantikan PP nomor 36 tahun 2022 dan ditetapkan dan itu yang menjadi dasar perhitungan pihak pengusaha dan akhirnya mendapatkan angka kenaikan hanya 1,45%. Menurut Kabit Industrial Business Transversal, memang seharusnya perhitungan itu menggunakan PP 51 tahun 2023. Rumusan di PP 51 2023 merupakan undang-undang terbaru yang memang harus diikuti dan digunakan rumusnya sebagai perhitungan UMP 2024. Meski begitu, serikat pekerja ataupun buruh menolak menggunakan perhitungan tersebut karena menilai PP 51 tahun 2023 ini mengabaikan sisi kesejahteraan buruh sehingga buruh tetap menggunakan pasal 191. Nah, tahun 2023. Nah, ini yang digunakan buruh untuk merumuskan angka 7,14% ini. Dan karena menolak PP 51, PP 51 dianggap oleh Ketua KSBSI Sulsel ini mengabaikan terkait kesejahteraan buruh karena dengan menggunakan perhitungan dari PP 51 tahun 2023, angka kenaikan UMP itu kecil sekali dan itu tidak sebanding